Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan saya Delia Putri Anjani dan rekan saya Diah Nur Asrifa. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi penilaian menulis dalam bahasa Indonesia tinggi. Mari teman-teman kita simak untuk materinya. Yang A itu adalah tes kompetensi menulis. Menulis adalah merupakan manifestasi kompetensi berbahasa paling akhir yang dikuasai para pembelajaran bahasa setelah kompetensi mendengarkan atau menyimak, berbicara, serta membaca. Di antara tiga kompetensi tersebut, kompetensi menulis secara umum dapat dikatakan lebih sulit dikuasai baik oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Agar komunikasi melalui lambang tulis dapat sesuai dengan harapan, penulis seharusnya menuangkan gagasannya ke dalam bahasa yang tepat, teratur, dan lengkap. Seperti kata-kata bijak mengatakan bahwa bahasa yang teratur merupakan manifestasi pikiran yang teratur pula. Yang B, ada bentuk tugas kompetensi menulis. Yang ke-1, tugas menulis dengan memilih jawaban. Contoh tes kemampuan menulis bentuk objektif. Yang A, ketika harus menghadapi dan berusaha mengatasinya. Yang B, atau jika tidak, kita akan semakin jauh tertinggal dibandingkan dengan bangsa lain. Yang C, kita menyadari betul bahwa tantangan pembangunan menghadang di segala bidang. Yang D, kita pasti berhasil asal mau bekerja keras dan alternatif lain tidak ada. Keempat kalimat di atas akan menjadi sebuah alinea yang baik jika disusun dengan urutannya. Yang A itu ada pilihannya 1, 4, 3, 2, yang B 3, 1, 4, 2, yang C 3, 4, 1, 2, yang D 1, 4, 2, 3. Yang kedua, tugas menulis dengan membuat karya tulis. Tugas menulis untuk benar-benar menghasilkan karya tulis, apapun bentuknya, haruslah mendapat prioritas dalam rangka mengukur kompetensi menulis siswa. Karya tulis yang dihasilkan dapat sekaligus menunjukkan kompetensi menulis siswa, karena tulis yang dihasilkan dapat sekaligus menunjukkan kompetensi berbahasa tulis dalam arti yang sebenarnya. Jika nilai seorang siswa tinggi, mesti tinggi pula kompetensi menulisnya, demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, ada menulis berdasarkan rangsang gambar. Di sini ada contoh seperti gambar, namun di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu buatlah sebuah karangan berdasarkan gambar di samping. Untuk di sini karangan ini pemandangannya ini sangat indah sekali ya teman-teman ya. Dan untuk di sini karena ada sebuah gunung, pohon, karena pemandangannya sangat indah. Yang kedua, jangan lupa karangan harus diberi judul. Di sini kita beri judulnya pemandangan alam. Yang keempat, menulis berdasarkan rangsangan suara. Tugas yang diberikan kepada siswa misalnya sebagai berikut. Contohnya, dengarkan siaran sandiwara radio yang telah direkam ini dengan baik. Anda boleh mencatat hal-hal penting. Setelah itu, Anda diminta untuk menceritakan kembali secara tertulis. Dan di sini ada contoh seperti gambar seseorang lagi menyiarkan sebuah radio ya, seperti itu. Yang kelima, tugas menulis berdasarkan rangsang visual dan suara. Contoh tugas yang diberikan kepada siswa sebagai berikut. Cermatilah siaran berita, atau bisa juga seperti sinetron, talk show, dan lain-lain. Televisi pada pukul 19.00 WIB, dan catatlah hal-hal penting. Setelah itu, Anda diminta untuk menceritakannya kembali di depan kelas. Dan di sini ada contohnya seperti presenter lagi menyiarkan berita di sebuah televisi. Yang keenam, menulis dengan rangsang buku. Di bawah ini dicontohkan tugas dan rubrik penilaian, misalnya untuk menilai hasil menulis resensi atau timbangan buku. Contohnya itu, buatlah sebuah tulisan yang berupa timbangan buku. Pada prinsipnya, Anda bebas memilih buku yang dijadikan bahan penulisan, tetapi buku tersebut harus berupa biografi seseorang tokoh penting di dunia. Ada contoh seperti gambar buku yang berjudulnya Hari Santoso, kumpulan kisah teladan tokoh-tokoh Indonesia, pengantar tidur. Yang ketujuh, ada menulis laporan. Tugas laporan dapat berupa tugas penelitian kecil-kecilan atau tetapi besar buat siswa, misalnya menganalisis berita tentang pendidikan di surat kabar, menganalisis unsur fiksi seperti tema, penokohan, moral dalam sejumlah fiksi, menganalisis kandungan makna puisi-puisi anak di majalah atau koran mingguan, dan lain-lain. Untuk melakukan tugas ini, siswa diharapkan mampu bekerja sama, pembagian tugas, dan pemecahan masalah yang semuanya merupakan usaha kolaboratif. Kinerja tugas proyek menunjukkan
penguasaan pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis data, sampai dengan pemaknaan dan penyimpulan, maka penilaian yang dilakukan harus juga mencakup hal-hal tersebut. Yang kedelapan, menulis surat. Surat merupakan salah satu jenis tulisan yang banyak ditemukan dan dibutuhkan dalam kehidupan. Mengingat pentingnya peranan surat untuk berbagai keperluan, menulis surat hendaknya telah dilatih dan ditugaskan kepada siswa di dalam kelas. Jenis surat yang ditulis hendaknya ditekankan pada surat-surat resmi atau penulisan surat yang menunjukkan penggunaan bahasa secara benar. Penulisan surat-surat resmi misalnya surat lamaran pekerjaan, penawaran, pemberitahuan, undangan, dan lain-lain. Siswa pun diperkenankan memilih model sendiri dan tidak harus selalu mencontoh model yang telah lazim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diah Nur Asrifah. Berikutnya adalah menulis berdasarkan tema tertentu. Tes kemampuan menulis yang paling sering diberikan kepada peserta didik adalah dengan menyediakan tema dan ada kalanya juga berupa judul yang harus dipilih salah satu di antaranya. Misalnya, ketika guru memberi tugas mengarang dengan tema bahaya narkoba. Untuk dapat menulis dengan baik, peserta didik harus membaca dan mencari data-data yang diperlukan. Mereka harus membaca berbagai buku rujukan atau sumber lainnya, seperti menjelaskan pengertian narkoba, jenis unsur, dan mengapa berbahaya, apa bahayanya bagi remaja, dan berapa banyak data remaja yang terkena dampak dalam rentang sekian tahun. C. Bentuk penilaian tes kompetensi menulis. Yang pertama ada penilaian menulis berdasarkan rangsangan gambar. Nah, ini adalah contoh cara penilaian untuk menulis berdasarkan rangsangan gambar. Jadi yang pertama dinilai adalah kesesuaian dengan gambar, kemudian ketepatan logika untuk cerita, ketepatan makna keseluruhan cerita, ketepatan kata, ketepatan kalimat, ejaan, dan tata tulis. Jumlah skor bisa dijumlahkan, kemudian akan dinilai berdasarkan hasil daripada tabel di atas. Sama halnya dengan penilaian berdasarkan rangsangan gambar, untuk menilai berdasarkan rangsangan suara dan visual dan suara juga menggunakan tabel-tabel seperti yang tadi. Nah, untuk menilai menulis berdasarkan rangsangan suara, itu yang pertama dinilai adalah kesesuaian isi tulisan dengan cerita, ketepatan logika urutan cerita, ketetapan makna keseluruhan cerita, ketetapan kata, ketetapan kalimat, ejaan, dan tulisan. Juga dinilai skornya, dijumlah, dan akan mendapatkan nilai yang sama seperti tadi. Kemudian untuk penilaian menulis berdasarkan rangsangan visual dan suara, itu yang pertama dinilai adalah kesesuaian isi teks, ketepatan logika urutan cerita, ketetapan detail peristiwa, ketetapan makna keseluruhan cerita, ketetapan kata, ketetapan kalimat, ejaan, dan tulisan. Untuk penilaian menulis rangsangan buku, beberapa hal yang perlu dinilai adalah kualitas isi buku, ketetapan menunjukkan detail isi buku, ketepatan argumentasi, kebermaknaan keseluruhan tulisan, ketepatan kata, ketepatan kalimat, ketepatan bentuk tulisan, ejaan, dan tulisan. Kemudian untuk menilai mengerjakan proyek atau laporan, itu yang dinilai adalah pemahaman isi berita, organisasi penulisan, ketepatan analisis data dan penyimpulan, kebermaknaan seluruh tulisan, ketepatan isi diksi, ketepatan kalimat, ketepatan bentuk tulisan, ejaan, dan tulisan. Kemudian dinilai keseluruhan dengan nilai skor yang sudah dicoba. Penilaian menulis surat resmi, aspek yang dinilai adalah ketepatan isi surat, kelengkapan unsur surat, kepantasan format surat, ketepatan kata, ketepatan kalimat, ejaan, dan tata tulis. Kemudian untuk penilaian mengarang dan dengan tema tertentu, yang dinilai adalah kualitas isi karangan, keakuratan dan keluasan isi, organisasi penulisan, kebermaknaan keseluruhan tulisan, ketepatan diksi, ketepatan kalimat, ejaan, dan tata tulis, kemudian kelengkapan sumber tujuan. Yang terakhir adalah penilaian tugas menulis bebas dengan pembobotan tiap komponen. Aspek yang dinilai adalah isi gagasan yang dikemukakan, organisasi isi, tata bahasa, gaya, pilihan struktur dan kosakata, serta ejaan dan tulisan.
Catatan tentang teknik penilaian hasil karangan. Penilaian yang dilakukan terhadap karangan siswa dapat dilakukan secara holistis atau analitis. Penilaian holistis bertujuan sebagai cara penilaian hasil karangan yang bersifat menyeluruh serta tanpa dirinci ke dalam komponen pendukungnya. Maksudnya ialah menilai sebuah hasil karangan siswa secara keseluruhan, dibawa dari awal hingga akhir dan setelah selesai diberikan skor. Kemudian untuk penilaian analitis adalah penilaian berdasarkan kualitas komponen, pendudukan pH, komponen diberi skor secara tersendiri, dan skor keseluruhan diperoleh dengan menjumlah skor-skor komponen tersebut. Dengan menggunakan cara ini dapat diperoleh informasi komponen apa yang skornya tinggi atau rendah, dan itu mencerminkan tingkat kompetensi siswa. Baik teman-teman, itu dia hasil presentasi dari kelompok 13 tentang penilaian menulis dalam bahasa Indonesia kelas tinggi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.